Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji qailaha minan niran. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimain fi kulli waqtin wa awwan. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah bosan kita mendengarkan wasiat agar senantiasa kita meningkatkan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni imtithalu awamirillah wajtinabu nawahillah, dengan menjalankan segala bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan takwalah yang membedakan pangkat, martabat, derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah melihat dari mana hambanya berasal. Allah tidak pernah memandang pangkat, derajat, jabatan seorang hambanya. Bahkan Allah tidak pernah melirik warna darah seorang hambanya. Yang dilihat, yang dipandang nadratul rahmah, dengan pandangan kasih sayang Allah, adalah manusia yang paling takwa. Sesuai dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia, manusia yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, takwalah yang menjadikan manusia tinggi derajatnya di mata Allah. Dan juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam bentuk yang paling sempurna. Allah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling utama. Dalam surah At-Tin, Allah bersumpah berulang-ulang kali, cuman menjelaskan bahwasanya bagaimana diciptakannya proses penciptaan manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. 4 kali Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit Sina, demi kota Makkah yang aman. Apa fadilah keutamaan Allah kok sampai bersumpah 4 kali? Padahal kalau sekalipun cukup. Sebab yang namanya sumpah al-qasmu tadullu ala taukid. Al-qasamu tadullu ala taukid. Yang namanya sumpah menunjukkan makna taukid, makna yang sesungguhnya. 4 kali Allah bersumpah. Apakah sudah cukup? Kemudian Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah letakkan lam taukid, lam ibtida, yang faidahnya, yang fungsinya adalah li taukid. 4 kali Allah belum cukup bersumpah, Allah tambahkan lam taukid di awal ayat laqad. Lam enggak cukup, Allah katakan qad khalaqna. Merupakan kaidah ketika qad masuk kepada khalaqna yang merupakan fi'lul madhi, kata kerja lampau, maka fungsinya, faidahnya adalah taukid. 4 kali ditambahkan 2 adat taukid berarti 6 kali Allah menyatakan hebatnya manusia. Khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kuciptakan sosok makhluk yang namanya manusia. Di akhir kalimat pun Allah pakai sigot af'alu tafdil, ahsan,
bentuk kalimat yang paling tinggi. Kalau Allah sudah menggunakan kalimat af'al, kalimat af'alut tafdil, ahsan, berarti tidak ada yang bentuknya lebih bagus daripada manusia. Allah telah ciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Hebatnya kita manusia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup Allah bersumpah, Pak. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, Allah kumpulkan yang namanya para malaikat, Allah kumpulkan yang namanya makhluk-makhluk yang ada, bahkan iblis pun ikut berkumpul. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluknya. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum kita manusia diciptakan oleh Allah, sebelum Nabi Allah Adam diciptakan oleh Allah, Allah kumpulkan seluruh makhluknya, malaikat, iblis dikumpulkan oleh Allah. Allah memberikan informasi, wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hei para malaikat, aku akan menciptakan satu makhluk yang terhebat yang akan kuletakkan di bumi, yakni yang namanya manusia, yang akan menjadi khalifah, pemimpin penduduk bumi. Seluruh makhluk, malaikat, hati iblis tidak menerima ketika Allah ingin menciptakan yang namanya manusia. Diprotes, qalu ataj'alu may yufsidu fi wa yasfikud dima. Ya Rabb, enggak usah kau ciptakan kembali yang namanya manusia, yang namanya khalifah. Sebab kenapa? Dia akan merusak bumi, dia akan saling sikut, tidak akan tegur sapa, bahkan sampai menumpahkan darah. Subhanallah, hebatnya manusia, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, tadi dikatakan sampai sumpah berulang-ulang Allah. Dikatakan fi ahsani taqwim, bahkan diprotes oleh seluruh makhluk ketika itu. Terutama ada makhluk yang paling tinggi derajatnya yang namanya Azazil. Azazil ini dalam kitab tafsir Sawi yang sekarang namanya iblis, itu adalah sealim-alimnya makhluk, sepandai-pandainya makhluk, a'lam wa a'bad, dan sebanyak-banyaknya makhluk beribadah kepada Allah. Mana bukti iblis itu alim? Ketika Allah ciptakan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, yang pertama dibekali oleh Allah Nabi Allah Adam adalah wa 'allamal Adam al-asma'a kullaha. Allah berikan Adam ilmu pengetahuan. Sebab kenapa? Ada makhluk yang paling tinggi ketika itu ilmunya yang namanya Azazil. Abad paling banyak ibadahnya. Dikatakan bahwasanya iblis pernah sujud kepada Allah hatta arba'ina alafi sannah. Iblis pernah sujud kepada Allah sampai 40.000 tahun. Iblis alim, iblis abad, ahlul ibadah. Tapi kenapa kok dilaknat oleh Allah? Menyatakan dalam Quran, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat ini cerita iblis diulang-ulang oleh Allah dalam Quran. Agar kenapa? Agar kita tidak seperti iblis, makhluk yang paling pandai, makhluk yang paling ibadahnya, kok dilaknat oleh Allah sebab pernah menolak perintah Allah untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Karena tidak terima Adam diciptakan oleh Allah. Aba wastakbar. Seluruh malaikat memberikan penghormatan kepada Adam, kepada manusia, kecuali yang namanya Azazil ketika itu. Hari itu dia menolak
detik itu pun Allah laknat, maka namanya dirubah oleh Allah. Yang tadinya Azazil makhluk yang paling terdekat dengan Allah, hari itu dinamakan atau dilaknat oleh Allah yang namanya ablasa yublisu iblisan, makhluk yang terputus dari rahmat Allah, makhluk yang terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Makhluk yang alim, makhluk yang pandai kau dilaknat. Aba wastakbar, dia enggak mau menerima atau perintah Allah dan merasa dirinya sombong. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hebatnya manusia. Kita diciptakan oleh Allah fi ahsani taqwim. Kita diciptakan oleh Allah, diprotes oleh makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu jaga kehormatan kita. Ketika Allah sudah ciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna, dalam physically yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang lain, jangan sampai kita direndahkan dengan amalan perbuatan kita. Makanya di ayat yang selanjutnya Allah katakan tsumma radadnahu asfala safilin. Renungan buat kita ketika Allah ciptakan, Allah puji kita fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna. Di ayat yang selanjutnya Allah hinakan kita, kemudian kita diletakkan di tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali kalau kita mempertebal keimanan kita dan memperbanyak perbuatan amalan-amalan soleh kita. Inilah kita manusia, begitu hebatnya oleh Allah diciptakan. Maka inti daripada Allah ciptakan manusia, Allah berikan segala karunia kepada kita. Dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-56, Allah pernah mengingatkan kepada kita, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Dipanggil kita dengan panggilan istimewa oleh Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hamba kesayanganku. Siapa? Alladzina amanu, yang punya iman. Inna ardi wasi'ah, sungguh bumiku sangat luas. Segala fasilitas di dunia ini Allah berikan cuma-cuma. Karunia Allah berikan, nikmat Allah berikan, rezeki Allah berikan, semua adalah karunia Allah. Maka tugas kita kepada Allah, fa iyaya fa'budun, sembahlah aku, kata Allah. Kenapa kita harus menyembah Allah? Allah jawab kembali, kullu nafsin dha'iqatul maut, sebab kita akan mengalami yang namanya kematian. Thumma ilaina turja'un, dan kembali kepada Allah. Ketika kita kembali kepada Allah, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita serahkan di hadapan Allah? Cuman dua, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Iman dan amal solehlah yang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan di akhir tahun, di penghujung tahun 1443 ini, Allah berikan kita hidayah, Allah berikan kita petunjuk, Allah berikan kita istiqamah untuk selalu ta'ah dan tagarrub dan ibadah kepadanya, sehingga Allah berikan kesempatan kita hidup yang barokah, bahagia dunia dan akhirat. Dan seumpama Allah matikan kita, Allah selesaikan kita, Allah beri kesempatan, mulut yang sering mencaci, mulut yang sering menghina, mulut yang sering berkata-kata kotor ini, Allah beri kesempatan di ujung kehidupan kita, ketika kita mati besok, diberikan kalimat, diberikan kesempatan mengucapkan kalimat yang begitu indah, yakni kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mati dalam keadaan husnul khatimah, bahagia dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa dhi tuqa
حتى نهت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تحوه فأشربت معنى ضمير شان فعربت في الحان بالألحان ثم الصلاة والسلام لائقي على النبي الأفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الأسب أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون وقد صلى الله على النبي قديما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض الله عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم سلم أمة سيدنا محمد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.